Oh, ini udah live ini aku. Oh, udah live ya? Oke. Halo, selamat sore ya, on time. Oke. Sore semuanya, senang sekali. Halo teman-temanku yang ada di Facebook dan dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan hadir kembali di sini dengan satu topik yang menurut saya menarik. Topik ini sebenarnya muncul secara tidak sengaja, yang diawali ketika saya, kira-kira saya tidak tahu, mungkin 3-4 bulan yang lalu ketika teman saya, yakni Pendeta Profesor Gerrit Singgih itu melakukan proses upacara emeritasi di GPIB Malioboro seperti itu, saya hadir dan kemudian ada informasi bahwa GPIB mengirim sekitar 15 orang pendetanya untuk studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya kaget, loh, ini ada proyek apa, kemudian ini motifnya seperti apa. Lalu saya benar-benar kaget sebagai orang Islam karena bagaimanapun juga Universitas Islam Negeri itu masih, dalam bayangan saya, masih dikenal sebagai komunitas yang homogen. Ini tentu sangat menyenangkan sebagai seorang Islam yang berusaha untuk berpikiran progresif karena UIN barangkali mau dan bisa menerima mahasiswa dan mahasiswi untuk studi di sana. Mungkin pengetahuan saya yang kurang, tetapi sesuatu yang menggembirakan ini kemudian saya lacak terus dan saya ingin menggali lebih jauh sebenarnya 15 orang yang dikirim oleh GPIB ini, Sinode GPIB, salah satu sinode terbesar Kristen Protestan di Indonesia ini, apa motivasi mereka mengirimkan. Nah, untuk itu kemudian sore ini saya sudah kedatangan tamu 4 orang. Pertama adalah Pendeta Alfriani. Halo Alfri, apa kabar? Ya, Patricia, Totron, halo, apa kabar? Yang kedua, yang selanjutnya adalah Pendeta Boydo dan juga Mas Henry. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Kalian ini tegang sekali, ini nyantai saja. Nyantai saja, sinode mengawasi kalian ya. Hati-hati kalau ngomong karena urusannya bisa nanti kalian akan bisa diekskomunikasi kalau salah ngomong. Tapi sebenarnya kalian ini sudah selesai atau belum kuliahnya? 3 orang ini teman-teman, Pendeta Alfriani, Patricia, dan Boy ini adalah mahasiswa yang ikut dalam program 15 pendeta di UIN Sunan Kalijaga. Dan Mas Henry ini memang saya undang khusus orang GPIB yang ada di Madura, yang nanti mungkin akan bisa share tentang gagasan-gagasan bagaimana situasi di Madura menyangkut Islam dan juga kebinekaan seperti ini. Sebenarnya apa kalian pernah menyangka misalkan kalau akhirnya bisa sekolah di UIN Yogyakarta ini? Silakan Patricia atau Alfri atau Boy seperti itu. Apa yang ada di pikiran kalian ketika misalkan sinode atau keinginan kalian ngomong, oh aku terpilih menjadi salah satu orang yang akan menyerbu UIN Sunan Kalijaga. Apa yang ada di pikiran kalian waktu itu? Silakan. Patricia boleh, Alfriani boleh, Boydo juga boleh, silakan. Sebenarnya nggak pernah sangka ya, Gus ya, bahwa saya masuk dalam hitungan 15 pendeta yang ikut program sejak 2018 ya. Kalau ditanya sekarang kami sudah selesai belum? Saat ini sedang dalam penyusunan tes. Tapi waktu pertama kali dihubungi itu seperti privilege ya, karena tidak semua pasti di antara ratusan pendeta GPIB lalu ada kami yang terpilih termasuk saya di dalamnya. Siapalah saya ini kan begitu. Makanya ini keistimewaan untuk kuliah di Kalijaga. Kalau Alfri gimana Alfri? Iya, kalau saya Gus sebenarnya kesempatan yang sangat tidak terduga juga bagi saya karena saya pikir ya ini kesempatan ditugaskan dan saya juga
ingin penyegaran untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik tentang Islam. Apalagi saya di Banten kan Gus ya, ada banyak persoalan juga, ya ada banyak persoalan juga bagaimana gereja susah untuk dibangun. Nah, dengan adanya kesempatan belajar, ya tak kenal maka tak sayang Gus. Jadi saya pikir mungkin ada sebab di balik kenapa sih hubungan kita dengan Islam kok sulit selama saya pelayanan, lalu berbenturan dengan kelompok-kelompok yang tidak setuju ada gereja di situ. Dan ini menurut saya kesempatan emas untuk saya belajar tentang orang lain, khususnya kelompok Islam yang sehari-hari berhadapan dengan pelayanan kami pendeta GPIB. Itu menarik. Jadi per hari ini kamu makin sayang atau makin membenci kami? Nggak usah dijawab, Alfie. Boy, gimana Boy? Boy, gimana? Apa perasaan ketika gimana ketika kamu misalkan apa yang ada di pikiranmu ketika terpilih di program 15 orang yang menyerbu UIN ini? Waktu pertama ditelepon untuk kuliah lagi, saya awalnya kan kaget karena kan baru masuk sekitar 6 bulan di jemaat. Jadi baru diteguhkan jadi pendeta, terus tiba-tiba diminta untuk sekolah lagi. Dan studinya bidang Islam. Jadi saya itu nggak pernah kepikiran sama sekali untuk belajar tentang Islam, nggak pernah Gus. Jadi ketika kalian memang egois memang. Jadi nggak pernah kepikiran jadi pendeta kok belajar Islam, itu nggak pernah kepikiran. Dan itu pendeta Eka, ketua 2 Majelis Sinode, menelpon itu pas baru bangun tidur. Baru itu jam 6.30 itu waktu itu. Terus tanya, kamu mau nggak sekolah lagi? Belajar apa Pak? Belajar, kalau dia nawarin tadinya sistematika atau apa begitu, kayaknya agak mikir sedikit. Tapi ini langsung saya bilang, wah Pak, Islam Pak, bukan bidang minat saya Pak, saya nggak mau Pak. Aduh, kapan sih lah Pak? Saya bilang gitu. Jadi saya telepon. Sampai segitunya ya. Dan nggak ada rasa bersalah gue. Nggak ada rasa bersalah, saya tutup. Makasih Pak, gitu, tutup. Tapi lama-kelamaan terus, tak telepon istri dulu. Aku masa ditelepon loh sama Majelis Sinode, katanya gini. Terus dibilang, kok kamu tolak, kamu itu bodoh. Jangan ditolak katanya. Loh kenapa? Kan bukan bidangku. Loh, bukan begitu masalahnya. Loh ingat skripsimu kan bahas tentang masalah kristologi berhubungan dengan masalah agama-agama. Nyambung. Terus kan mau persiapan juga nanti ya biar terbiasalah dalam dunia akademis lagi gitu. Gara-gara istri bilang gitu disemangatin ya, dan nggak ninggalin jemaat. Kalau ninggalin jemaat saya pasti nggak mau. Karena nggak ninggalin jemaat, oke. Jadi akhirnya menerima gitu, dan memang waktu itu agak setengah hati juga. Gimana ini belajar Islam ini nggak ada basic sama sekali latar belakang. Jadi ya awalnya begitu, tapi memang dalam hati Gus ada banyak hal yang jadi pertanyaan yang memang ingin aku pelajari gitu. Oke, itu menarik ya. Jangan pernah berdebat dan melawan pasangan kita dalam soal ini kan, karena urusannya menjadi akan lebih rumit seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian silahkan bertanya bagi teman-teman yang di Facebook, kalian bisa berinteraksi dengan kami, bisa mengirimkan pertanyaan, komentar menyangkut soal tema kita, yakni kala para pendeta GPIB menyerbu UIN Sunan Kalijaga. Saya punya tamu, yakni Kak Eli, yang saya kira ini pejabat dari sinode yang sudah berbesar hati gitu kan, mau untuk bergabung dengan kami. Halo Kak Eli, apa kabar? Kak Eli, Kak, halo Kak. Kak, kok nggak? Halo Kak, apa kabar? Kak Eli, iya pakai itu. Oke. Tolong dipakai dulu Kak Eli ya. Oke. Ini yang menurut saya menarik karena menurut saya langkah GPIB untuk berani mengirimkan 15 orang pendetanya untuk belajar Islam itu bagi saya sangat luar biasa. Saya belum mendengar. Saya kenal GKI Tanah Papua, kenal Gemibem, kenal Gemim, kenal Gemit,
HKBP, HKI, GPKP, you name it lah. Tapi yang benar-benar serius untuk menginvasi Universitas Islam Negeri ini baru, menurut saya baru invasi. Kak Eli apa kabar? Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Ah, ternyata belum bisa. Kak, boleh masuk lagi ya? Oke, boleh masuk lagi. Oke. Ini yang menurut saya menjadi menarik. Tapi apa namanya? Menurut kalian apa sebenarnya motivasi sinode kalian? Just feel free to say something. Apa motivasinya? Kalian ini kan gereja Belanda ya. Kalian ini gereja Belanda. Ya, harus jujur saja. Iya, kalian ini kan salah satu pecahan dari apa namanya gereja yang masuk di dalam apa quote unquote apa namanya induk di Belanda itu sendiri. Kami di Islam itu memang diajari untuk diminta untuk extremely hati-hati terhadap satu orang Belanda yang namanya Snoghorst Groenyel seperti itu. Karena bagi kami orang Belanda satu itu reputasinya sangat jelek, yang selalu kami bawa-bawa untuk kami marah-marahin. Lah, saya bertanya ini, kalian sebenarnya apa? Sebenarnya motivasi sinode kalian ini apa kira-kira? Iya. Iya. Silakan, siapa? Petris. Silakan okay. Petris. Sebenarnya Gus ini sejak 2018 pada waktu itu kan persidangan bidang prioritas kita kalau saya tidak salah ingat ya, nanti mungkin DTRD akan mengkaji. Tapi pada saat itu temanya itu bicara soal kesejahteraan terhadap masyarakat, begitu, gereja dan masyarakat. Yeah. Jadi bidang prioritas Germasa. Dan kemudian salah satu program bidang Germasa adalah studi Islam dengan landasan motivasi untuk gali nilai dialog, bukan hanya bicara soal nilai akademisnya, tapi bagaimana kita membangun relasi dengan mayoritas ya. Sebenarnya saya tidak suka istilah ini, mayoritas dan minoritas, tapi karena banyak gereja-gereja GPI, jemaat-jemaat GPIP berjumpa langsung dengan umat beragama Muslim, maka kita perlu belajar dari kampusnya langsung gitu, sumber primer begitu. Kami S1 juga pasti belajar Islam. Pendeta Nani, Pendeta Alfiani nilainya bagus sebenarnya di S1 untuk Islamologi. Tapi kan kami belajarnya dari perspektif Kristen gitu. Kalau kita langsung berarti kan kita belajar langsung dari tangan pertama. Itu sebenarnya motivasi awalnya. Dan lebih utama adalah bicara soal relasi, membangun relasi. Jadi kalau bilang menyerbu ya kan untuk membangun relasi kira-kira gitu. Oke, ini Kak Eli sudah masuk. Halo Kak Eli. Sore Gus. Halo Kak Eli. Selamat sore Gus. Halo. Selamat sore. Halo. Saya Kak Eli. Ya. Saya boleh. Halo Kak Eli. Halo. Ya, Gus. Ya, Kak Eli. Sudah bisa dengar kah? Apa kabar? Udah, baik, oke. Sehat ya Kak Eli ya? Oke. Iya. Ini adik-adik Kak Eli ini agak mikir, aduh kok ada pejabat sinode ini. Kami nanti nggak enak ngomongnya kayak gitu Kak Eli. Kak Eli sebenarnya motivasinya apa sih? Kak Eli, aku ini sebenarnya penasaran dan juga agak pasang kuda-kuda ketika banyak pendeta yang menyetujui soal Islam karena kami berpikir bahwa kami kalau mengajarkan soal kekristenan di dalam studi Islam itu biasanya yang polemis ya. Artinya kami ingin mengunggulkan keislaman kami dengan cara menuding yang lain itu rendah. Nah, seperti itu. Enggak, saya mau ngomong jujur saja seperti itu. Nah, makanya kemudian ketika saya mendengar ada paket program 15 pendeta
ke UIN ini sebenarnya motivasi GPIB ini apa? Apa mau mencetak orang-orang seperti Snogorgronje, orang-orang orientalis yang apa? Yang namanya nggak terlalu bagus dalam apa namanya khazanah Islam itu. Sebenarnya apa, Kak? Motivasinya, Kak? Iya. Sebelum saya jawab, boleh ya? Happy birthday dulu ya. Oh, oke. Thank you. Happy birthday, Gus. Kilometer 44 ya. Keren. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Iya. Kata kami, Tuhan memberkati. Matur suwun, terima kasih. Nggih, sami-sami. Nggih. Oke, Gus, saya jawab apa yang Gus sampaikan. Sebenarnya mereka sih nggak perlu takut sama kami, karena kita sama kok. Sama-sama pendeta. UIN atau pendeta-pendeta adik-adik ini? Ini adik-adikku yang lagi Gus gitu menyebu mereka. Pertama Gus, begini, kami punya yang namanya pemahaman iman. Itu masuk di rumpun teologi. Nah, kami mau membahasakan itu di tengah-tengah keberagaman kita, Indonesia. Salah satunya ketika kita bicara soal keselamatan, apa bahasa dari saudara-saudara kami yang lain. Sehingga kita perlu ruang untuk dialog, untuk tahu, dan bisa sama-sama masuk bahwa kita ini ada di bumi, tidak di awan-awan. Kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain di masyarakat Indonesia. Kemudian saya, Gus, saya kan lahir besar di Ambon. Masalah Islam Kristen itu kan bukan masalah yang tabu. Bagi kami adalah saudara, dan kami punya perhelatan yang tidak bisa dirubah, relasi pela. Sehingga ketika kami masuk di GPIB, Gus, kami punya wilayah pelayanan kan ada 26 provinsi di Indonesia. Lalu saya menjadi pendeta, saya ditempatkan di Situbondo. Gus bisa bayangkan. Nggih, makanya saya tahu Gontor kayak apa, karena saya sudah melaku-melaku nang kono. Oh gitu ya, keren sekali. Ya, jadi saya waktu datang terus, jadi itulah menjadi pergumulan kami GPIB, bagaimana kami berada di tengah keragaman ini, menyampaikan kebersamaan kita untuk gerak kemanusiaan. Yang mana gitu kita warga Indonesia yang ada di tengah keragaman. Satu hal lagi Gus, kami punya almarhum sih, dosen kami ya di STT Jakarta sih, Victor Tanya, dia sering memperkenalkan, dan baru kali ini kami dapat cara bagaimana masuk ke suasana ini. Kami sebenarnya di MS20 ini, Majelis Sinode 20 ini, kami sudah cari ada 3 universitas. Tapi semua menolak. Satu-satunya yang menerima adalah UIN. Kak, etis nggak kalau disebut? Etis nggak kalau misalkan yang disebut yang menolak itu, misalkan kampus mana begitu? Kayaknya semuanya di Jawa ya? Semuanya di Jawa ya, Kak? Di Jawa. Iya. Di Alasannya Jawa, apa mereka menolak? Oke, nggak usah disebut namanya deh, karena saya sudah tahu gitu kan. Apa namanya? Apa alasan mereka? Apa alasan mereka, Kak? Alasan mereka menolak apa? Nggak bisa karena ada berkaitan dengan dogma, berkaitan juga dengan pintu masuknya harus berbahasa Arab, gitu loh. Iya.
Jadi kami agak kesulitan, sehingga sudahlah kami cari lagi, ketemulah Win Sunan Kalijaga ini. Yang leading adalah Ibu Leni Safei. Beliau mengantar kami, dan saya, Pak Eka, dan Ibu Leni, kami pergi ke sana. Ketemulah sama dekan, ketemu sama para dosen. Mereka sampai gini, mereka cuma bilang gini, oke, kami terima, tanpa ada macam-macam. Terus baru kita serius bicara. Itu, Kak? Iya. Terus dia bilang gini, oke, nanti baru kita bicara bagaimana caranya ya. Gitu. Tapi begitu kami datang, langsung diterima, tidak ada bilang, oh nanti kami rapatkan dulu dan sebagainya. Tapi yang leading pertama itu Ibu Leni Safei. Dia sudah sampaikan bahwa program kami KPIB ada seperti begini. Bisakah kami ditampung? Lalu kami menyampaikan ada 15 pendeta. Kak, bagaimana perasaan kakak ketika ditolak? Ditolak itu kan nggak enak banget ya. Bayangkan kalau kita udah jatuh cinta sama orang, lalu kemudian ditolak. Perasaannya gimana waktu itu, Kak, ketika ditolak seperti itu? Kami sih begini, Gus. Harusnya malah membenci orang Islam ya. Untungnya kami nggak terlalu berharap banget. Kami coba-coba sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu gimana juga sih. Kalau dia terima. Karena begini, Gus. Kami memilih 15 pendeta ini dan mereka harus di jemaat. Sehingga kami cari link untuk mereka tidak punya terlalu biaya besar untuk pergi ke tempat-tempat di mana kami tuju, tapi ternyata ya belum jodoh lah, belum bisa ke situ. Ya, kami sudah tidak mau lagi bicara kenapa gitu. Kak, menurut saya ini saya sangat senang sekali ketika GPIB tahan ujian. Bayangkan ditolak ya, ditolak 2 kali itu. Bagi saya sudah merupakan alasan yang cukup untuk membenci dan memilih untuk tidak meneruskan lagi. Tetapi ini yang menurut saya menarik ini terkait dengan soal ini. Kak, yang terakhir misalkan apa sih yang kakak atau sinode harapkan dari 15 orang yang dikirim, karena mereka pasti beasiswa kan, dibiayai oleh sinode kan, nggak mungkin ini for free gitu kan. Apa sebenarnya ekspektasi yang secara khusus kepada orang-orang seperti Boy, Patrice, Alfri yang mukanya udah muka-muka suntuk kayak gini gitu kan? Apa ekspektasi sinode? Muka bahasa Arab. Gus, ekspektasi kami mereka ini akan menjadi pionir kami di tengah keragaman. Khususnya ketika berjumpa dengan keislaman. Lalu kita bisa menyampaikan misi yang sama ketika kita bicara dari sisi kemanusiaan. Itu ekspektasi kami. Dan Gus, ini dibiayai oleh 326 jemaat. Karena itu program dari jemaat. Jadi kalau mereka nggak berhasil, ya udah dicatat sama jemaat yang ongkosin mereka itu. Tolong dengarkan ya, dengarkan semuanya, dengarkan. Ini pejabat yang ngomong ya, ini pejabat yang ngomong ini. Iya. Kemudian yang menarik Gus satu lagi yang menarik ketika kita ngobrol, terus dibilang nanti modelnya kayak apa ya, block teaching atau gimana? Saya bilang, waduh, kalau gitu urusannya. Udah deh, nanti kita atur. Tapi pertanyaan saya ke para dosen dan dekan waktu itu, saya bilang, maaf ya, ini pendeta yang datang kuliah di sini. Apakah mereka harus like Muslim? Entah itu baju, entah apa. Katanya mereka, ya nggak penting itu. Udah, gitu, pendeta ya pendeta aja. Iya. Dan saya kaget lihat dosen-dosen di sana, khususnya perempuan, bajunya keren-keren malah.
saya nggak nyangka, memang jilbaban tapi modis banget gitu Gus. Saya sampai kaget juga, aduh pendeta Gabi begitu. Oke, terima kasih. Oke, ya. Kayaknya terima kasih atas kehadirannya di sini. Kapan-kapan kita sambung lagi. Thank you ya Kak Eli. Thank you, terima kasih. Terima kasih Kak Eli. Ini menurut saya menarik. Gimana perasaan kalian? Jadi kalau nggak bisa enak-enakan ya, kalian iya oleh 300 sekian gimana? Ingat itu kalau kita ngomong soal hermeneutika, itu pesannya sangat kuat. Pesannya sangat kuat. Iya. Kode keras. Kode keras. Seperti itu. Ini yang bagi saya menarik tadi ngomong soal mungkin saya mungkin ke Pendeta Henry sebelum ke teman-teman yang lain. Bagaimana misalkan Mas Henry melihat sebagai orang yang aktif di Gus Durian, di kerja-kerja interfaith, menyangkut soal kebijakan ini ya, kebijakan GPIB yang menurut saya ini pioner terkait dengan keberaniannya untuk melawan arus, ditolak 2 kali, tapi mereka tidak patah semangat dan akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang menarik. Gimana Mas Henry? Iya Gus, ini memang watak utamanya orang Kristen ya, kasih. Iya. Kalau nggak kenal itu kan nggak sayang. Iya. Nah demi rasa sayang itulah, karena sayang makanya mereka berpikir GPIB mengutus 15 orang ini untuk lebih mengenal saudaranya, bangsa ini. Nah itu sebenarnya latar belakangnya rasa sayang itu, karena kita dalam hidup berbangsa dan bernegara ini tanpa ada rasa sayang di antara kita, meskipun berbeda keyakinan, sulit untuk dibangun. Dan mereka ini, istilahnya keseriusan GPIB ini ya, sampai demi mengenal itu sampai masuk ke dapurnya gitu. Selama ini kita kenalnya di jalan, selama ini kita kenalnya di forum-forum silaturahmi, ini langsung di dapurnya. Iya, betul. Nah, dan dari mereka lah nanti kita yang ratusan lain yang menunggu di belakang, itu akan ketiban ilmunya, rezekinya. Gitu. Kita ketiban nikmatnya lah. Nah, seperti mereka ini. Gitu kan. Jadi saya pikir apalagi kalau kita bicara soal perhelatan di Gus Durian gitu ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sunan Kalijaga ini sebagai apa? Menurut saya sendiri sebagai orang GPIB jadi bangga. Gitu, bicara soal keseriusan itu sampai di level itu gitu. Ya kan, dan bukan polemis gitu ya, bukan dalam rangka polemis tadi ya, bukan snokroin tadi, bukan gitu, bukan snokroin itu bukan. Kita nggak kolonialis lagi sekarang Gus, nggak kolonialis lagi kita, itu. Dan iya Bu Sekretaris itu Ibu Majelis Sinode Bu Eli itu dari Majelis Sinode sudah jujur itu mengungkapkan itu, karena saya sebagai pendeta juga yang masuk dalam ruang-ruang persidangan sinode dan sebagainya juga memang melihat orientasi itu di kalangan kita memang sangat tinggi, gitu kan, yang itu menjadi motivasi dan orientasi buat teman-teman 15 orang itu datang ada di Sunan Kalijaga, ingin lebih mengenal karena sayang. Nah itulah Gus, saya mau berikan apa yang jadi kesan saya. Ini menarik ya, ini cocok, ini gaya ngomongnya udah gaya ngomong politisi, cocok untuk jadi pejabat sinode. Nah, ini polemis. Ini kampanye. Aku melihat Kak Eli mencatat soal ini. Tapi ngomong-ngomong soal sebenarnya saya juga harusnya kalau ada orang UIN kemudian kita bisa bertanya kenapa kok bisa menjadi longgar seperti ini, karena membiarkan di dalam perang. Tapi saya ingin jujur kayak gini lah. Banyak orang-orang Islam yang melihat kekristenan di Indonesia itu, kalau saya baca bukunya Karel Strandling dan juga J.S. Aritonang, The History of Christianity in Indonesia, itu kan
rivalitas. Orang Islam dan orang Kristen itu dalam teorinya dia itu selalu berkompetisi. Bahkan jadi kalau kompetisi itu kan nggak mungkin kan. Kalau Anda kompetisi saya atau saya biarkan masuk ke dapur saya itu kan kacau seperti itu. Karena bisa tahu seperti apa dan lain sebagainya itu. Tetapi saya ingin tanya kepada 3 orang ini apa yang sebenarnya ketika Anda belajar di sana impresi apa? Bisa mata kuliahnya, bisa lingkungannya, apakah kalian melihat ketulusan atau tidak? Kan ada orang kan pura-pura tulus ya. Pura-pura tulus itu begini, oh iya, Boydo, oke. Tapi sebenarnya tangan kanan di belakang ini sudah siap parang begitu kan. Nah, apakah Anda melihat ketulusan, bagaimana kemudian impresi apa yang pertama kali ketika Anda masuk ke sana? Apakah kalian misalkan kelasnya dipisah, tidak boleh campur dengan yang lain, atau makannya sendiri-sendiri seperti misalkan di Amerika dulu white color seperti itu, atau ini orang Kristen orang Islam? Bagaimana ketika Anda mulai sekolah di sana itu seperti apa? Bisakah share satu-satu mungkin? Alfri silakan. Iya, kalau pengalaman di kampus, Gus, sebenarnya awalnya memang saya mengenal Islam sejak kecil itu sangat bersahabat karena saya tinggal di lingkungan yang mayoritas dan pikir kenapa tiba-tiba Islamnya berubah jadi pemarah atau garang. Saya pikir pasti ini bukan Islam sebenarnya. Dan kita masuk ke lingkungan teman-teman di UIN, saya justru merasa awalnya agak risih karena kami nggak pakai jilbab, malah kami pakai jeans, pakai celana kain gitu. Agak risih, tapi makin ke sini ya merasa nyaman. Justru ketika minta bantuan, saya sih pribadi merasa sering banyak mendapat kemudahan minta tolong sama teman-teman itu karena tahu ini teman-teman pendeta, mereka justru lebih banyak menolong. Itu pengalaman saya. Kalau dibilang tekanan atau saya ngerasa enggak sih ya, nyaman-nyaman saja. Awal-awal saja mungkin itu. Ya Gus. Oh, awalnya nyaman terus kemudian tidak nyaman begitu ya, Alfri ya? Awalnya mungkin tidak nyaman. Awalnya tidak nyaman terus kan baju tapi semakin mereka tahu kita pendeta ya sudah santai aja kemana-mana. Itu yang menurutku menarik. Petris, pengalamanmu seperti apa di sana? Kan feminis. Kamu harus tahu bahwa di Islam perempuan itu memang agak pseudo independen ya. Kami mencitrakan diri kita independen, tetapi sampai sekarang orang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi sholat laki-laki. Ini berbeda dengan ini. Nah, pandanganmu seperti apa? Seperti ketika masuk di sana, apakah berbagilah dengan kita? Bagaimana? Iya, itu memang yang saya tanya di ruang kelas ya. Dalam banyak hal ketika bicara soal Islam Nusantara yang ramah dan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, lalu saya tanya, lalu bagaimana dengan antar manusia, misalnya perempuan dan laki-laki? Mengapa kemudian perempuan ketika menjadi seorang imam masalahnya sepele sekali? Karena kalau dia jadi imam nggak bisa lihat entah dan lain sebagainya gitu. Jawabannya ada pada bisa kalau nih di taraf bukunya Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir itu ya. Tapi kemudian pertanyaan saya berikutnya, kenapa yang bagus-bagus ini tidak sampai ke umat gitu? Kok ada jurang yang besar? Itu yang selalu menjadi kenapa ya tidak seperti kami misalnya ya, yang kalau sinode bilang ini, maka umat kemudian atau kami sendiri berupaya untuk menyadarkan umat memahami apa yang seharusnya. Ya jangan-jangan memang nggak boleh aja gitu perempuan punya kedudukan yang sama. Jangan-jangan gitu. Nah, tapi sebenarnya Gus, kalau bicara pengalaman dan kesan pertama itu bukannya mau memuji ya, tapi yang paling menarik perhatian saya adalah aksesibilitas, fasilitas untuk kaum disabilitas itu
ada di mana-mana. Spot-spot itu ada di kampus UIN begitu. Jadi untuk dengan disabilitas oke lah, bagus. Nah, kemudian kalau dalam kaitan dengan relasi, nah itu lagi jangan-jangan gitu ya. Apa saya yang terlalu negatif? Tapi jangan-jangan karena kami pendeta gitu ya. Kemudian pada akhirnya teman-teman kami kan berelasi dengan teman-teman dan akrab sekali di ruang kelas meski tidak banyak. Mungkin karena bagi mereka kami ini dan nyai ya mereka harus memenuhi apa yang kami katakan begitu. Dan begitu ya. Tapi sejauh ini Gus jujur ya ini yang paling penting bagi saya secara pribadi, secara personal. Saya sendiri mengalami perjumpaan yang membutuhkan. Saya punya pengalaman luka dan trauma karena saya saksi kerusuhan di Maluku tahun 99 sampai 2000. Sehingga kami harus keluar dari Ambon dan pindah, dan kemudian saya harus sekolah, lalu sampai kuliah di tempat di mana saya hanya berjumpa dengan orang Kristen. Keberanian saya menerima tantangan ini adalah salah satu bentuk pemulihan, dan proses belajar di UIN jujur membuka diri saya dan memulihkan saya secara khusus untuk pada akhirnya melihat Islam sebagaimana seharusnya, gitu ya. Saya sendiri memperoleh proses pemulihan itu sambil kenapa nggak sampai berita-berita yang baik ini? Apa yang harus kemudian kita lakukan? Itu PR bersama menurut saya, bahwa hubungan yang baik ini harus tetap terjaga. Ini bicara kemanusiaan, bukan hanya bicara soal agama mana yang paling baik dan benar. Itu sih. Ini yang menurut saya menarik, bahwa proses selama kamu di sana secara tidak langsung juga menjadi proses trauma healing ketika kamu di Ambon seperti itu. Ini yang menarik yang mesti harus kita diskusikan lebih lanjut soal itu. Boy, kamu menemukan apa selama beberapa semester ini di sana UIN? Karena memang jangan-jangan saya menduga ya, karena ini ada tamu besar 15 orang, lalu kita harus bermanis-manis pada mereka, gitu kan? Biasalah, jangan sampai kemudian yang 15 orang ini nanti mendapat kesan yang jelek, sehingga semuanya ditutup-tutupi. Pakai make up semuanya, terus kemudian nice, dan yang lain sebagainya. Bagaimana penangkapanmu selama kuliah di sana, Boy? Ya, kalau aku, Gus, pertama kelas kami itu kan dibuat nyampur. Memang mayoritas kami ya 15 orang ini, tapi ada juga 4 teman kami dari Muslim. Dan itu tidak terlalu banyak teman kami dari Muslim satu kelas, karena tidak banyak yang mau belajar Islam Nusantara ternyata. Sehingga jadi angkatannya tidak terlalu banyak, jadi kami pun agak terbatas dan kami tidak terlalu banyak kelas bersama-sama dengan teman-teman yang Muslim. Kalau kelas ada berapa mahasiswa yang ada di sana? Total semuanya mahasiswa ada berapa orang? Kalau yang kelas kami, Gus ya? Iya, di ISNUS. Kalau angkatan kami itu kami ada 19 orang ya, kakak-kakak ya. 19 orang gitu. Yeah. 15 pendeta, 4-nya Muslim gitu. Nah, jadi kalau kesanku sendiri sih, pertama ketika belajar di sana keramahan itu pasti banget ya. Itu yang memang paling mencolok kami rasakan, dan keramahan itu membuat kami jadi lebih bisa nyaman di situ. Persoalan mungkin selalu sih memang dosen-dosen bilang gini, wah ini Bapak Ibu pendeta, mereka selalu ada ungkapan begitu di awal-awal kelas begitu. Jadi agak-agak ada rasa segan begitu. Dan apalagi ketika pendeta kalau sudah di kelas kalau ngomong itu kayaknya kami tuh mendominasi sehingga kami aja yang ngomong, dosen kami nggak ngomong. Jadi akhirnya dia merasa barangkali terintimidasi juga dengan kami nggak tahu juga. Ya karena kalau pendeta sudah ngomong itu kayak perdebatan persidangan itu. Jadi betul itu. Nah, jadi aku membayangkan seperti itu. Jadi ya silakan. Jadi tapi yang jelas kalau kami pendapatku pribadi, satu khususnya UIN Sunan Kalijaga itu progresif banget. Meskipun aku nggak sempat Gus
dapat pelajaran cukup banyak dan interaksi cukup banyak dengan teman-teman yang Muslim. Tapi aku termasuk salah satu orang yang suka masuk ke kelas orang, kalau enggak seminarnya orang gitu. Jadi aku diuntungkan dengan jam bangku. Jadi aku suka masuk di seminar-seminar. jadi masuk di situ tapi untuk mendengar bagaimana, dan aku melihat memang progresif. Mahasiswanya, dosen-dosennya, cara berpikirnya sangat progresif gitu, dan refleksi pribadi kuat sekali mereka dalam memahami teori-teori sosial, teori politik, dan ada semangat yang luar biasanya itu. Kenapa? Karena teman-teman Islam ini ingin mempelajari hampir segala sesuatu dan ingin hadir di berbagai bidang. Di masalah pendidikan mereka mau hadir, di masalah konseling mereka mau hadir, di masalah sosial disabilitas mereka mau hadir, masalah macam-macam, ekonomi dan seterusnya. Jadi itu semangat itu luar biasa, ingin sekali mewarnai berbagai hal yang ada di bangsa ini. Tapi tentu dengan cara-cara yang progresif, dan itu sebagai seorang pendeta melihat, oh gini ternyata teman-teman Islam itu selalu berpikir komprehensif, jangan cuma ngurusin masalah teologi, tapi bagaimana teologi itu mendarat dalam aplikasi-aplikasi yang nyata. Itu WOW buat aku sendiri itu wow gitu. Itu sih Gus kesan yang ku dapat. Iya, karena memang kami harus seperti itu. Kalau enggak ya Republik ini nanti dikuasai oleh orang-orang Kristen nantinya. Enggak. Biar. Bagi-bagi lah Gus. Oh, tenang. Nanti semuanya saya membayangkan kalau aku jadi Menteri Agama gitu ya. Ya, bukan presiden lah, terlalu tinggi Jokowi ya, terlalu tinggi ya. Ya nggak apa, tapi nggak apa-apa lah kalau Pak Jokowi juga. Semoga Pak Jokowi ngomong, kalau saya jadi Jokowi ketika mendengar seperti ini, saya akan panggil Pak Menteri Agama. Dan kemudian saya cuma kasih omongan begini. UIN dan GPIB ini contoh yang baik. Pastikan untuk tahun ini saja 75% UIN di seluruh Indonesia harus ada program integrasi. Seperti itu. Ini menurut saya hal yang menarik ya. Tapi sayangnya kan Pak Jokowi mungkin nggak tahu dengar atau tidak, atau stafnya lagi dengar. Sebab saya kira ini juga menarik ya teman-teman, karena sekali lagi bahwa kami memang biasanya dididik untuk selalu curiga dengan orang-orang Kristen. Awalnya seperti itu. Jadi ketika ada orang Kristen yang baik pada kami, begitu kami akan melihat itu bukan sesuatu hal yang tulus. Jangan-jangan mau kristenisasi ini. Atau kemudian kadang-kadang kalau kemudian kita mau baik pada orang Kristen, itu juga kadang-kadang nggak tulus juga. Kebaikan kami kadang-kadang bersayap. Misalkan saya mau baik-baikin orang Kristen, siapa tahu orang Kristen mau terpleset untuk mengganti kolom agama di KTP-nya. Misalkan seperti itu. Ini bagi saya ini yang menarik. Tapi yang ingin saya gini, apakah ketika selama kalian berinteraksi di sana, ada mahasiswa atau dosen Islam yang mungkin tertarik untuk bertanya-tanya sesuatu hal yang remeh tapi menurut saya penting, misalkan nanyanya kayak gini, sebenarnya bagaimana sih bagaimana jalan ceritanya kok tiba-tiba ada Trinitas, hal-hal yang bersifat teologis. Adakah orang-orang Islam yang mulai berani, karena mumpung ketemu dengan pendeta ya, mulai bertanya soal itu? Sebab kadang-kadang kita ini dididik untuk bisa rukun pada aspek-aspek semuanya, tapi kecuali teologis. Apakah ada teman-teman menjumpai mahasiswi Islam yang juga ngomong secara malu-malu begitu? Sebenarnya kayak apa sih teologi Kristen begitu? Ada Gus, tapi nggak banyak. Kalau aku sendiri pengalaman dosen di kelas itu, uniknya dosen di kelas kami itu mereka itu sering melakukan cross check ke kami, khususnya yang berkaitan dengan kekristenan. Jadi kami diberi kelas itu kesannya jadinya kayak misalnya kayak kemarin itu persoalan tentang Trinitas ada juga, dan juga tentang masalah yang orang Kristen siapa, kalangan mana yang dijumpai oleh Nabi Muhammad
ketika itu ada sempat dialog kita dengan Profesor Mustaqim waktu itu kami ada dialog itu tentang wah itu Pak bukan Kristen pada umumnya, itu Nestorian dan seterusnya, dan kami ada dialog soal itu. Bahkan ada kesempatan satu kali kami diminta oleh Ibu Siti Mariam, kami diminta untuk mengisi salah satu pelajaran di kelasnya. Jadi saya diutus kakak-kakak ini untuk ngajar satu SKS di kelas sejarah Protestan. Jadi hal-hal begitu mereka ada dialog lah, mau dengar dari kita juga tentang sejarah Protestan, bagaimana yang ajaran. Tapi memang kalau untuk dari kalangan mahasiswa, mungkin kakak-kakak mungkin cerita nanti teman-teman, 2 teman kita yang di kelas, 4 teman kita bagaimana. Tapi kalau yang pada umumnya yang saya kenal masih agak malu-malu untuk menanyakan hal itu. Mungkin barangkali merasa sensitif begitu ya. Jadi dialog tentang doktrin itu memang agak kurang terjadi dalam interaksi di antara mahasiswa. Mungkin kakak-kakak lain mau nambahin. Oke, silakan Alfri atau Patrice bisa menambahkan yang lain. Bisa topik itu, bisa yang lain seperti itu. Silakan, Alfri. Iya, yang saya ingat waktu itu juga dosen, kalau tidak salah kita lagi diberikan tugas untuk presentasi masalah tafsir maqasid yang menurut saya maqasid, ya ada kemiripan dengan hermeneutik dalam teologi Kristen gitu. Jadi di situ dengan kesempatan presentasi itu justru ada dialog antara kami dengan dosen. Dosen juga pengen tahu ada kesamaan apa antara tafsir maqasid itu dengan hermeneutik, dan saya melihat bahwa ada kemiripan, bahwa kita juga terbuka untuk melihat bahwa setiap teks kitab suci itu juga harus dilihat dari kritik sastra, kemudian budaya seperti apa yang terjadi saat itu yang melatar belakang konteks. Saya pikir berarti dengan tafsir maqasid itu ada kesamaan dengan hermeneutik kita dalam teologi Kristen. Itu sih Gus yang menurut saya saling memperkaya lewat tugas-tugas presentasi itu yang diberikan dosen. Ini yang menurutku menarik ya. Artinya apa? Dari cerita-cerita kalian itu sebenarnya aku bisa mendapatkan hipotesis bahwa sebenarnya Islam sedang berusaha untuk di kelas itu, di UIN itu adalah Islam begitu digambarkan secara indah seperti itu ya. Tetapi aku pengen dari titik ini kemudian aku pengen ke Patricia yang tadi sempat ngomong kenapa hal yang indah ini kemudian tidak sampai. Menurutmu kenapa Patricia? Sebagai orang luar gitu, kenapa? UIN ini kan institusi paling keren, mengajarkan kalian soal tafsir maqasid, ngomong soal isnus, tapi kenapa nggak bisa nyampai begitu loh? Saya tuh punya beberapa asumsi ya, Gus ya, untuk hal tersebut. Yang pertama itu mungkin nggak ada panggung di masyarakat. Yang kedua, akhirnya mungkin karena ketika mereka memanfaatkan panggung-panggung yang ada, dicecar begitu, lalu ya sudahlah aja, yang penting ketika kita ngajar kita sampaikan yang benar, mau ambil jalan tengah, jalur damai saja, tidak mau secara intens untuk lo yang sebenarnya paling baik gitu ya, ini yang bagus untuk kemanusiaan dan keadilan. Lalu itu jadinya mirip-mirip dengan banyak orang yang ketika dia tahu dia benar, dia diam gitu. Bungkamnya orang benar kan juga sumbangan untuk kejahatan merajalela di mana-mana begitu kira-kira. Saya mencoba karena gini Gus, kalau di kami kan jelas ya, yang punya setelah lulus dari kampus teologi, lalu dia yang jadi pendeta di jemaat-jemaat, dia yang menyampaikan khotbah. Nah, itu yang mungkin jangan-jangan karena itu yang tidak ada di masyarakat, sehingga siapapun bisa berbicara apalagi di masjid-masjid yang ia bangun mungkin, sehingga pada akhirnya pemahaman yang bagus ini di kampus yang dalam pelajaran yang kami peroleh itu nggak sampai ke masyarakat gitu. Jadi perlu ada jembatan yang diupayakan sebenarnya sampai kemudian apa yang kami terima yang kemudian secara personal juga mendamaikan saya sendiri sampai kepada masyarakat luas gitu. Itu dua asumsi saya sebenarnya Gus.
Jangan-jangan itu asumsi yang menarik menurut saya. Nah, dari situ kemudian aku sebenarnya pengen melangkah lebih jauh menyangkut soal dua hal. Pertama adalah bagaimana soal Islam Nusantara itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana soal persepsi teman-teman kalian semuanya menyangkut situasi Islam hari ini di Indonesia, seperti itu kan. Saya ingin mencoba mengelaborasi dua hal penting itu. Ini kita ngomong jujur-jujuran ya, meskipun ini disaksikan oleh publik sebenarnya. Saya sendiri yang di Islam saja resah misalkan ketika membaca data dari PPIM UIN bahwa 50% lebih para pelajar dan mahasiswa Islam yang disurvei, termasuk guru-guru dan dosennya, itu mempercayai 50% mempercayai bahwa Indonesia ini sebaiknya dihuni oleh orang Islam saja. Kalau misalkan itu diomongkan oleh orang Kristen, saya sebagai orang Islam pasti akan sangat terluka. Saya juga misalkan sangat juga terenyuh dan galau ketika survei Wahid Foundation pada tahun 2016 mengatakan bahwa hampir 60% Muslim dewasa di Indonesia itu membenci satu kelompok yang punya identitas 3, Tionghoa, non-Islam, dan ada kaitannya dengan PKI. Terkait dengan kekristenan, itu ada di bagian identitasnya sama dengan teman-teman sekalian. Saya mungkin ke Bung Henry dulu. Ini ngomong soal perasaan ya. Saya tidak ngomong soal teori. Teori boleh, tapi apa sih yang kalian rasakan menyangkut situasi Islam dalam kurun waktu 5-7 tahun terakhir ini kaitannya dengan kekristenan? Apa yang kalian rasakan sebenarnya? Mas Henry silakan. Apa yang bisa Mas Henry tangkap dari situasi keislaman Indonesia? Ya, saya pikir memang ada rasa terancam ya. Iya. Mungkin ada rasa terancam mungkin dengan adanya kekristenan. Maksudnya itu kan perasaan yang sebenarnya terkonfirmasi, tapi nggak selalu terkonfirmasi oleh beberapa perkenalan saya secara pribadi gitu kan. Contohnya waktu saya baru nyampe di Madura itu 1 minggu, baru saya tinggal 1 minggu itu sama keluarga. Ada tokoh di sekitar itu yang datang terus bilang, "Bapak baru ya di sini?" "Iya." "Oh, Bapak pendeta di sini ya?" "Iya." "Oh ya Pak, sebagai yang minoritas di sini tolong jangan bikin kegaduhan ya." Nah, gitu kan. Pesan bilang itu begitu yang saya ya, dapat. bilang begitu. Pesan itu saja langsung saya dapat lah. Saya minoritas, tapi jangan bikin kegaduhan, gitu kan. Saya tafsirkan apakah ini mengancam ya? Apakah ini? Jadi akhirnya saya berpikir memang ya, mungkin ada perasaan keterancaman juga gitu ya. Ya dari saudara-saudara yang Muslim, gitu kan. Cuma ya tadi karena saya pikir tidak semua warnanya seperti itu, karena dalam Gus Durian sendiri pun lebih toleran gitu loh teman-teman Gus Durian itu. Saya menemukan menemukan warna Islam yang moderat, warna Islam yang yang buat saya justru melihat kita bukan sebagai sebuah ancaman, tapi sebagai sebuah kekuatan malah gitu ya, yang mesti dirangkul dan sebagainya untuk kepentingan yang lebih besar terkait dengan negeri ini. Dan ini menunjukkan kita tidak bisa memutlakkan satu pandangan atau penilaian terhadap saudara kita yang Muslim gitu loh. Pasti juga di saudara kita Muslim itu ada muncul keberagaman, dan mungkin saja dalam keberagaman itu ada saling bergesekan, saling trek-trek dan sebagainya gitu kan. Nah, terkait dengan data yang tadi Gus Aan sampaikan seperti itu ya, gimana ya saya mau katakan ya, kalau berdasarkan pada data itu ya memang itu yang nampak ya dalam pergaulan itu. Meskipun lagi-lagi itu nggak begitu dominan juga muncul gitu ya kan, kesan untuk tetap kita bisa bersama meskipun berbeda itu tetap lebih terasa lah, dalam pergaulan. Gitu. Cuma ya tadi aja sih saya bilang sih, pasti juga ada yang berpikir bahwa kekristenan itu sebagai sebuah ancaman gitu. Ada juga yang berpikir seperti itu, dan itu memang dirasakan.
Ya Gus, mungkin itu ya. Mas Henry, bisakah membangun hipotesis kira-kira mereka terancam apa yang mereka khawatirkan dalam pandangan Mas Henry, apa yang sebenarnya mereka, misalkan dalam konteks yang tadi, apa yang mereka takutkan seperti itu kalau boleh memperkirakan? Ya mungkin itu ya, memori masa lalu ya, salah satu contohnya snow growing itu gitu kan. Yang tadi dikatakan snow growing gitu kan, dengar namanya aja kan mungkin artinya punya rekam jejak atau sepak terjang yang dinilai mungkin melemahkan gitu kan, melemahkan saudara-saudara Muslim dan sebagainya gitu kan. Nah seperti itu, memori-memori historis itu mungkin itu. Ini yang menurut saya Boy, kalau kamu bagaimana? Pandanganmu sebagai orang yang sedang kerjakan tesis, belajar Islam Nusantara, sebenarnya kamu merasakan Islam ini sebenarnya dalam tanda petik bisa diselamatkan atau tidak sih untuk membangun kebinekaan di Indonesia? Oh bisa, kalau itu yakin saya Gus, bisa. Kalau tentang itu bisa. Hanya kita harus bersuara bersama-sama. Memang soal perasaan di dalam, mungkin ya boleh katakan 7 tahun terakhir ya, sejak saya mahasiswa itu sudah mulai terasa. Buku-buku yang kami pelajari juga ketika saya kuliah S1 di Duta Wacana membahas tentang Islam garis keras, Islam garis kanan, dan seterusnya. Bacaan-bacaan itu saja sudah menunjukkan bahwa kok pas kita mata kuliah Islam di Indonesia kok banyak ya yang kayak gini-gini, yang keras-keras begini gitu. Itu jadi pertanyaan juga gitu. Sementara saya pengalaman di keluarga saya juga lintas iman, keluarga besar, tinggal di Pematang Siantar, asli saya Pematang Siantar, dengan kolega-kolega, rekan-rekan satu sekolah dan yang tidak sefanatik itu, tapi kemudian ada perubahan yang cukup besar terjadi. Dan itu terasa sekali. Misalnya saya katakan saja masalah memberi salam gitu. Itu bukan hanya masalah yang ada di TV, tapi itu betul-betul ada di lapangan begitu, ada di keseharian kami. Dan salah satu teman kami dari 15 kami ini ada yang sedang menulis tesis tentang masalah itu, polemik mengucapkan selamat dan seterusnya. Jadi itu memang terasa Gus, dan itu kita mau baik, tapi kemudian direspon tidak baik. Itu memang menyakitkan begitu. Rasanya kok kesannya loh, salah apa sih kami gitu. Kalau ya kalian kan rasanya ada sesuatu yang dia salah pahami tentang kami dan dia dapatkan dari teman yang tidak tepat begitu. Itu yang aku pikirkan, dan mungkin sikap-sikap yang tidak ramah seperti ini ada beberapa hal yang menurut aku Gus ya, ini analisaku. Tapi memang terlalu banyak kemajuan teknologi ini membuat orang mengakses informasi-informasi, pengen belajar lebih jauh tentang agamanya, mendengarkan pendapat-pendapat orang populer, tapi media massa itu kemudian yang mereka cari itu yang tidak tepat begitu ya, atau mungkin yang terlalu bombastis, yang orang kan suka Gus dengan yang perdebatan seperti itu. Enggak cuma di Muslim Gus, di jemaat Kristen itu suka mengakses video perdebatan lintas agama. Jujur saja saya katakan, mungkin ada jemaat yang nonton yang nonton pada saat ini. Debat-debat begitu. Kayak gitu ya. Iya, dan kadang-kadang kita capek juga menanggapi jemaat yang bertanya, menurut Bapak bagaimana pendapat si pendebat itu? Kita jadinya, loh ini kok senang banget sih. Nah, itu menunjukkan berarti ada kecenderungan masyarakat kita itu senang dengan sesuatu yang panas, hot, dan berdebat begitu. Jadi kalau yang damai itu rasanya kurang seksi buat dia. Kalau bisa kita bertengkar lah gitu, kayak ayo gelut lah gitu. Nah, itu yang membuat barangkali jadinya orang yang muda-muda ini kayaknya ya kalau nggak action gitu, yang bertengkar itu nggak asik gitu. Nah, media massa banyak yang seperti itu. Nah, dan orang-orang yang biasanya kecantol ini kan Gus, kalau saya lihat sih satu yang labil emosinya. Paling banyak itu di kampus. Paling banyak di kampus. Labil dia dalam kondisi mencari jati diri. Gua mau gabung sama kelompok yang mana nih? Oh, kayaknya yang itu keren tuh, labil. Akhirnya gabung ke situ. Dan juga kalangan yang pendidikannya dikatakan, boleh kita katakan mungkin tidak kuat dalam berpikir kritis, dalam menerima ajaran-ajaran. Dan itu nyata dalam keseharian. Dan itu yang menurutku
menjadi pekerjaan kita bersama-sama untuk menunjukkan, memainstreamkan yang namanya dialog seperti ini. Masih bisa diselamatkan, Gus, asal kita mau ngomong lah. Kalau yang moderat nggak mau ngomong, ya repot lah memang. Iya, ini yang menurut saya menarik. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Gusmus, bahwa dulu ada jargon yang waras ngalah, begitu kan. Tapi oleh Gusmus, yang waras tidak boleh ngalah lagi sekarang. Ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Seperti itu. Dialog memang terus dilakukan, dan saya merasa juga situasi di Indonesia juga semakin lama semakin tidak karu-karuan, kalau boleh ya. Saya pernah membaca kalau tidak salah catatan dari PGI bahwa sejak reformasi ini bergulir 98 sampai 2018 misalkan, itu jumlah gereja yang dibuat tidak berdaya, bisa dibakar, bisa disegel, bisa dihancurkan, pokoknya dibuat tidak bisa beroperasional, itu lebih dari 6.000 seperti itu. Ini menurut saya hal yang menarik, persekusi di mana-mana seperti ini. Kadang-kadang saya ini mikir juga ya kepada orang Kristen. Orang Kristen ini hatinya terbuat dari apa ya? Udah diperlakukan sangat jelek oleh sekelompok orang Islam. Tapi kok ya mau saja. Kok ya mau baik kepada kami seperti itu. Patricia, apa yang menurut bagaimana kamu melihat Islam per hari ini, dan terbuat dari apa hati kalian ini? Dari coklat kalau Kak Petrus itu hatinya. Kalau bicara hati itu panjang nanti Gus ya. Siap-siap memang. Wow. Cuman memang mungkin karena kami itu doktrinnya lebih pada bagaimana Yesus menderita, lalu kemudian tetap jika kamu ditambah kanan kasih pipi kiri dan lain sebagainya, jadi kayaknya kami menikmati penderitaan. Begitu kira-kira. Wah, enjoy dengan penderitaan ini. Cuman memang Gus ya, sebenarnya sebenarnya kalau saya sebenarnya kalau saya kenapa sampai pada akhirnya, apalagi gereja tetap mau masuk ke ini, kan sebenarnya kerja ngapain sih, kita sudah lah minor, kemudian datang ke UI untuk belajar Islam, lalu ketika dipulihkan kita menggaung-gaungkan untuk kita harus ada tafsir baru di Alkitab supaya jangan hanya bicara soal Kristen, kita harus ramah terhadap Islam, bahkan Yahudi gitu ya, yang seringkali tafsir kita lebih seolah-olah Kristen lah yang paling utama dan lain sebagainya. Itu mungkin karena pada akhirnya agama apapun kalau kita hidup nggak ramah di dunia ini, ya kitanya juga yang rugi sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bicara soal kemanusiaan yang lebih dikedepankan, dan bagaimana kita merangkul sesama ya manusia. Nanti kalau bicara yang lain kita bahas juga soal itu yang paling utama, sehingga kemudian kita bisa lebih rileks dalam beragama. Yang belakangan ini itu sudah mulai minim disuarakan gitu. Nah, kita lah yang rasa-rasanya, kalau bagi saya ya, dan pastinya teman-teman yang lain juga yang punya pengalaman lebih jauh dan lebih luas ya, kalau kita nggak lakukan itu, kadang kan orang pikir ya udah ada orang lain yang kerjakan itu, tapi memang sekarang kalau bukan kita yang kerjakan ini, bukan kita yang bicarakan dialog ini, ya selesai. Makanya sebenarnya saya senang sekali dengan ini bukan karena ada di acara ini ya, tapi tagline acara ini bicara soal ngaji Islam, Kristen duluan lagi, ngaji dan Islam itu kan kalau bukan datang dari niatan baik, apalagi kan gitu. Sementara orang debat Islam Kristen ya, ini kan bicara ngaji Kristen Islam. Jadi bukan hati kami aja yang baik nih. Gus Aan di usia ke-44 juga punya sumbangsi yang besar untuk negeri ini gitu. Jadi ya udah, anggap saja aku mendapatkan Roh Kudus seperti itu ya, Petri. Nah, itu dia. Kata kuncinya di situ, Gus. Begitu sih Gus sebenarnya. Sembari sebenarnya Gus boleh nambah sedikit ya.
saya tuh sebenarnya agak rasa lucu apa yang Kak Endi tadi bilang, dan itu yang memang akhirnya pada akhirnya itu yang kita rasakan. Kenapa sih kalian insecure banget, kalau boleh bicara kalian dan kami ya, kenapa Islam ini insecure banget sih? Mau kami kristenisasi misalnya ya sebanyak-banyaknya, tetap kalian banyak kok, udah banyak, kami sedikit gitu. Nggak bakal kok tanda salib itu bikin orang Islam jadi Kristen, nggak bakal gitu. Ini menurutku menarik ya. Sebelum aku ke Alfri misalkan, aku ingin tanya saja, bagaimana perasaan kalian jika seandainya kebaikan yang diberikan UIN itu tiba-tiba tidak tulus. Tidak tulus itu begini. Suatu saat kemudian kamu tahu bahwa mereka sebenarnya baik itu karena sangat ingin kalian masuk Islam. Apa? Misalkan begini ya. Jadi misalkan saya kalau untuk ngetes, aku kalau mau ngetes orang itu kan bisa saja misalkan ngomong, pura-pura ngomong, Pak sebenarnya kok saya tertarik dengan Islam ya, gimana? Kita kan bisa lihat orang ini sebenarnya responnya kayak apa. Nah, aku ingin tanya misalkan, bagaimana perasaan kalian bahwa sebenarnya ketika kalian misalkan quote unquote pura-pura ingin bergeser ke Islam, terus kemudian mereka dengan senang hati, oh alhamdulillah kamu sudah diselamatkan, tiba-tiba salah satu dosen ngomong seperti itu, bagaimana perasaanmu? Itu ada ayatnya Gus untuk merespon itu Gus. Gimana? Silakan Boy. Itu kalau situasi itu terjadi, maka respon otomatis kami adalah, ya Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Itu perkataan. Dia tahu kok. Dia tahu. Gitu ya, dia tahu. Jadi aku dulu waktu kecil itu suka sekali melihat ibuku waktu kecil. Aku masih ingat ketika melihat misalkan salah satu bintang film yang ganteng dan cantik seperti itu, dia selalu bilang, sayang sekali ya dia ganteng, cantik, tapi sayang sekali kenapa kok dia Kristen. Jadi artinya apa? Orang tua kami juga kayaknya Gus. Betapa oh iya. Gitu ya. Oh iya, sama aja Gus. Orang tua kita satu angkatan kok. Iya itu. Ini yang menarik ya. Jadi artinya bagaimana cara pandangnya masih sangat binerik ya, sangat binerik bahwa di luar bus kita maka bus lain tidak akan mampu membawa seseorang itu untuk bisa sampai ke terminal Bungurasi dan lain sebagainya. Alfri, apa yang sebenarnya mungkin bisa cerita di komunitasmu sendiri di Banten ya? Banten itu hotspot kelompok areanya area merah ya, PSBB sangat ketat di sana seperti itu. Bagaimana kamu merasakan situasi keislaman yang terutama di daerahmu terkait dengan soal keindonesiaan ini? Ya kalau di daerah pelayanan saya sendiri di Dadap di sini jemaat masyarakatnya lebih banyak Cina Benteng Gus. Jadi Cina Benteng yang lebih Cina Betawi ya, lebih banyak berinteraksi dengan Islam, dan mereka sudah budaya mereka juga sudah campur dengan budaya masyarakat setempat. Jadi saya pikir justru kalau di Dadapnya sendiri antara Cina Benteng dengan masyarakat Islam itu sangat akrab, bahkan di sini babi dijual bebas nggak apa-apa Gus gitu. Jadi masih gitu ya. Apa perlu stempel halal begitu tidak saya? Kata temanku kalau halal gampang saja, disuruh syahadat saja babinya. Nanti itu guyonannya teman-teman. Kacau itu aku melihatnya. Nah, saya kira ini menjadi menarik karena tiap-tiap orang, meskipun kita tahu situasi di Indonesia persekusi kepada teman-teman Kristen meningkat, tetapi saya sangat bersyukur teman-teman
masih tidak kehilangan harapan kepada kami seperti itu. Dan salah satu indikator yang sangat menarik adalah kesediaan teman-teman untuk terus mencari universitas Islam yang bisa menampung teman-teman sekalian. Ketika dua yang lain masih kekeh mengatakan, oh tidak bisa karena SOP-nya adalah harus bisa berbahasa Arab dan none of you can read or write in Arabic language, maka kami tidak bisa loloskan itu. Dan terima kasih bagi UIN Sunan Kalijaga. Tapi saya ingin penasaran ini sebenarnya, Islam Nusantara yang diberikan ke kalian itu sebenarnya kayak apa? Karena ini kan produk politik ya. Ini jujur saja, ini kan produk politik ya. Ketika Islam transnasionalis dijadikan sebagai satu sosok untuk didemonisasi, untuk disetankan, maka ini dalam politik marketing ya. Dalam politik marketing maka perlu ada satu produk baru seperti itu yang bisa menjadi antitesis dari Islam yang transnasionalis, yang intoleran seperti itu. Tetapi yang ingin dan itu berbentuk sebagai Islam Nusantara seperti itu. Saya sebenarnya dan juga masyarakat yang ada di sini, publik juga sebenarnya ingin tahu sebenarnya Islam Nusantara yang bisa kalian pelajari sepanjang beberapa semester ini seperti apa yang diajarkan terkait dengan Islam di di kelas kalian seperti itu. Saya nggak tahu siapa yang mulai Petris, Boy, atau Petris dulu aja. Kalian silakan Petris. Oh iya, kalau yang kami pelajari Gus lebih banyak soal awal-awal ya. Kembali pada sebenarnya mungkin mereka mencari kenapa sampai kami ada di konsentrasi Islam Nusantara, karena rasa-rasanya gitu ya, menurut penjelasan Prodi Bu Rofa, ini yang paling pas. Kami bisa belajar soal Islam di kelas ini. Makanya kemudian yang kami pelajari sebenarnya lebih pada sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kemudian hasanah pemikiran Islam di Nusantara begitu ya, dan pada akhirnya bagaimana metodologi dakwah dan lain-lain. Di awal-awal kita belajar soal tafsiran, soal tafsir Al-Quran, terus bicara soal hadis dan lain-lain ya. Tapi lebih banyak sebenarnya secara umum antara yang digambarkan di ruang kelas, bicara soal sejarah masuk, sampai kemudian pada akhirnya jadi juga di semester 3 ya, dialog-dialog dengan realitas sosial ya, sosial dan lain sebagainya. Itu sih Gus, Islam Nusantara yang diajarkan kepada kami. Oh, itu yang menurutku menarik. Di kelas kalian juga diajarkan bagaimana misalkan persekusi dalam kodifikasi kami, misalkan bahwa ada banyak teori bagaimana Islam itu masuk di di Indonesia misalkan. Teori yang kami yakini, yang kami pilih, kami yakini itu adalah ini tidak ada perang, semuanya serba peaceful dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa kayak gitu kan. Kita tidak bisa seperti itu karena persekusi dan lain sebagainya. Apakah di kelas Islam, moga-moga saja Bu Rofi juga dengar, apakah apakah Islam Nusantara juga jujur quote unquote dalam historisnya bahwa tidak semuanya baik-baik saja kok. Ini juga misalkan sejarah gereja tidak semuanya juga baik. Ada darah, ada air mata, dan ada pembantaian di mana-mana. Apakah di kelas kalian sejarah yang yang agak nggak enak baunya seperti itu juga disampaikan atau yang baik-baik saja? Sorry ya. Sejauh ini yang kami terima yang baik ya. Tapi mungkin pendeta Boido bisa melakukan. Iya, memang Gus, ini menjadi pertanyaan kami terus-menerus karena mata kuliah berhubungan dengan sejarah Islam, sejarah Islam Nusantara, dan kami cenderung banyak belajar masalah sejarah sih, termasuk manuskrip dan lain-lain, ya, khazanah pemikiran Islam Nusantara dan seterusnya. Memang ada kesan buat kami sudah bertanya ini berkali-kali Gus, dan ini bukan baru kali ini kami sampaikan di siaran ini.
kami bertanya memang tentang apakah betul memang passive penetration begitu ya, kalau nggak salah istilahnya, penetrasi damai. Pasifis gitu ya. Jadi sikapnya pasifis masuknya. Apakah memang cuman begitu? Dan memang sejauh ini ya, mungkin karena kami kurang banyak mengkaji, sehingga kami hanya terbatasi hanya pada sampai teori yang masuknya Islam dengan cara yang damai melalui peran tasawuf dan seterusnya. Walaupun kami harus membuka mata juga, wah ini penyebarannya tidak sedamai-damai itu juga. Ada kerajaan lawan kerajaan dan wah itu kepentingan politik. Ya tapi kan nggak bisa juga. Islam kan tidak bisa dilepaskan dari politik. Dan jadi kami juga menyadari hal itu. Tapi memang yang lebih banyak kami cermati dalam ini Islam Nusantara memang cenderungnya memang positif. Tapi kami akhirnya menjadi lebih mengerti karena bahwa Islam Nusantara yang diajarkan kepada kami itu memang lebih sifatnya kepada paradigma Islam yang mau menekankan dekat dengan kultur sehingga mampu mengakar di seluruh Indonesia. Jadi itu yang sangat nyantol di kami itu adalah sejarah Islam yang masuk di Indonesia itu sangat dekat dengan kultur dan kontekstualisasi atau istilahnya Gus Dur pribumisasi yang terjadi itu luar biasa banget begitu. Terlepas dari masalah keras ataupun lembutnya, tapi mereka mampu untuk bermanuver sedemikian rupa dengan kultur begitu. Jadi dan lagi pula kami ada di bawah prodi yang namanya Interdisciplinary Islamic Studies. Jadi memang kami disuruh untuk berpikir lintas ilmu dan memperhatikan dinamika Islam, Kristen, dialog, masalah sosial, dan itu memang kami disuruh untuk menggodok. Mungkin itu tugas kami kali untuk lebih jauh ke sana. Iya. Ini yang menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik seperti itu. Ada semacam dilema. Nanti Mas Henry juga bisa nambahkan, berkomentar. Ada dilema. Kalau saya jadi dosen Islam atau Islam itu sendiri yang melakukan banyak kesalahan terhadap teman-teman Kristen, misalkan, ini sebenarnya ada dilema di dalam diri saya. Saya ini ngomong baik-baik saja atau saya harus ngomong jujur, tapi nggak mengenakan. Saya khawatir kalau nanti saya ngomong bahwa saya berselingkuh, nanti jangan-jangan aku kemudian digugat cerai seperti itu. Kira-kira apakah kalian menangkap bahwa keengganan untuk ngomong soal yang jujur itu ada kekhawatiran nanti citra Islam setidaknya di hadapan para sarjana-sarjana di dosen kalian itu kemudian wibawanya menjadi jatuh. Paham ya maksud saya ya. Jadi kalau nanti saya jujur nanti malah hancur ya. Mendingan ya sudah yang baik-baik saja seperti itu. Tapi apakah memang kalian misalkan kalau saya mengatakan aku itu pernah nggak suka denganmu, misalkan kalau saya mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu juga nggak sepenuhnya in passive way, in apa namanya seperti itu, apakah kalian juga akan membenci kami ketika kami memilih untuk jujur? Apakah kalian akan membenci kami seperti itu? Alfri dan mungkin Mas Henry bisa menambahkan. Ya. Halo, Nani. Iya, oke. Nani. Kalau ya silakan. yang tadi yang terakhir, apakah dosen itu tidak jujur atau hanya menyampaikan yang baik-baik saja? Kalau menurut saya sih ya apa adanya sih yang disampaikan, walaupun tetap juga ada hal-hal yang negatif dalam sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Tapi kalau saya melihat toh kita juga diberikan berbagai macam buku dan kita juga bisa mengakses semua tulisan. Jadi kalau saya pikir dosen hanya menutup-nutupi, hanya memberikan yang baik-baik saja, saya nggak berpikir ke sana sih Gus, karena salah satu kita membaca semua buku gitu. Yang saya lihat dari ISNUS memang sangat positif ya, walaupun ada negatifnya. Perjalanan sejarah kan tidak ada yang mulus. Bagaimana Islam itu memang kebanyakan dia membumi dengan budaya Indonesia. Itu yang saya pahami tentang Islam. Dan itu menjadi kritik juga buat saya sebagai orang Kristen, bahwa ketika saya menjadi Kristen saya tidak lantas melepaskan identitas saya sebagai orang Batak, dan itu terjadi, atau melepaskan identitas saya sebagai orang Toraja, dan itu kebanyakan terjadi di Kristen. Dan dari ISNU saya belajar
bahwa Islam itu dari awal dia banyak merangkul budaya Indonesia dan itu yang membuat dia menarik di mata masyarakat Indonesia. Itu positif yang garis besar yang saya tangkap dari pelajaran Isusdas. Dan yang paling menarik lagi Gus, kami diberi kesempatan untuk belajar manuskrip kuno dan itu kami dapatkan di teologi. Dan ketika kami belajar manuskrip kuno, betul-betul hasil karya anak bangsa dari perjalanan sejarah, saya pikir banyak sekali nilai-nilai budaya Indonesia yang kok kenapa ya kita lebih banyak ke arah teologi barat, sementara produk Indonesia tuh banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, persaudaraannya. Jadi itu yang menarik menurut saya dari mata kuliah Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ini yang menurut saya menarik. Mas Henry pengen dengar komentarnya. Bagaimana seharusnya Islam diajarkan kepada orang Kristen? Apakah harus menyampaikan yang baik-baik saja? Apakah kalian ingin mendengar yang baik-baik saja? Atau sebenarnya kalian juga siap untuk mendengarkan masa lalu yang kelam? Misalkan begini, saya juga baru tahu misalkan kelompok Padri misalkan, bagaimana apa yang mereka lakukan di Batak bagian selatan ya, Batak bagian selatan seperti itu, yang banyak orang katakanlah kalau tidak salah Profesor A'la, salah satu mantan rektor di IAIN Sunan Ampel misalkan menganggap bahwa itu adalah wujud kelompok Islam garis keras pertama di Asia Tenggara misalkan yang melakukan praktek bagaimana purifikasi soal Islam seperti itu. Nah, bagaimana Pendeta Hendy, sebenarnya teman-teman ini pengen mendengar Islam yang sesungguhnya atau Islam yang manis-manis saja seperti itu? Dan apa isinya kayak gitu? Ini memang terkait dengan wataknya kita Kristen dan Islam sebagai agama yang siar, yang bersiar. Ya, kalau dia Muslim siar, kita misioner gitu kan. Nah, jadi kita punya kepentingan bersama, satu Islamisasi, satu Kristenisasi. Nah, demi itu kita menjaga citra positif. Nah, dengan citra positif konsekuensinya adalah kita membuktikan sejarah-sejarah kelam. Kita membuktikan kalau misalnya kita Kristen dengan damai, agama yang membawa kasih, segala sesuatu yang segala sesuatu peristiwa yang di situ kekristenan melakukan kebencian dendam diputihkan. Islam dengan agama yang rahmatan lil alamin, segala sesuatu sejarah yang bisa mencoret rahmatan lil alamin diputihkan, gitu. Dan saya tidak tahu misalnya kita bicara soal kemanusiaan gitu ya, bicara soal membangun sebuah peradaban yang baru gitu kan. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, maka kita akan dihukum untuk melakukan sejarah yang sama yang bisa menimbulkan luka yang sama. Nah, keterbukaan itu adalah upaya kita untuk mencegah jangan sampai kita mendapat hukuman yang sama melakukan kisah-kisah kelam di masa lalu. Saya mau komentar tentang yang tadi disampaikan oleh oleh Bapak Pendeta Boido tentang debat di Kristen itu juga terjadi, gitu loh, tentang di antara tentang agama lain bagaimana itu juga ada. Nah, ini pola pikir yang terus dipelihara di dalam kita, yang seakan-akan kita nggak rasa jadi benar kalau orang lain nggak salah. Gitu, buat apa lu membangun sebuah kebenaran dengan menyalahkan orang gitu loh? Kayaknya nggak pede gitu loh kalau lu nggak orang lain itu salah. Gitu. Nah, ini yang membuat kemudian kita terus secara tidak sadar memutihkan sejarah kita, yang sebenarnya itu akan menolong kita kalau jujur untuk tidak melangkah lagi ke depan, mengulangi lagi sejarah kelam yang sama. Gitu. Saya contoh kayak tadi Gus Aan sampaikan tentang Imam Bonjol misalnya, ya. Sebelum sampai kepada perang yang di Sumatera, di Tapanuli Selatan, itu mereka juga ada sejarahnya tarekat Syatariah di
Minang yang pertama kali menanamkan Islam itu Padang. Itu juga jadi resiko dari kaum Padri gitu, dari puritanisasi yang dilakukan oleh kaum Padri. Dan di kita itu punya sejarah, Kiai Sadrak itu salah satu korban dari kekristenan model Barat. Kiai Sadrak itu. Itu salah satu korban daripada kekristenan yang dibawa oleh Barat, di mana kita semua kemudian diputus menghakimi dia sebagai sinkretis lah, murtad lah gitu. Nah ini sejarah yang mestinya kita buka supaya kita bisa melangkah itu lebih pede dalam pengertian kita belajar untuk tidak mengulangi dosa di masa lalu. Nah kejujuran saya pikir itu modalnya, itu akan menjadi kunci kita. Ya itu Gus komentar saya. Ini menurut saya menarik diskusi ini ya. Tapi sayang sekali ini sudah mau habis. Saya berharap ketika kalian semuanya udah lulus, moga-moga cum laude, itu saya berharap GPIB kemudian membuka kelas baru Kristen Nusantara ya. Kristen Nusantara yang menjadi suatu hal yang menarik. Bagaimana mengkaji dan memperkaya aspek intelektualitas, terutama dari perspektif kekristenan untuk menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Teman-teman, nggak terasa ini sudah pas di 17.30, maunya pengen diskusi lagi, tetapi kapan-kapan kita harus melakukan diskusi yang lebih oke lagi menyangkut soal ini. Nah, saya ingin menutup sesi ini dengan request yang I don't want to take no for the answer. Saya ingin meminta kepada Pendeta Patricia untuk mendoakan sesi kita di akhir ini supaya saya berharap tesis kalian lancar, diskusi ngaji Kristen Islam kita jadi lebih lancar lagi dan lain sebagainya. Dan khusus juga mendoakan saya yang sedang ultah. Semoga saya menjadi lebih terberkati. Patris, bolehkah memimpin kami dalam doa untuk menutup diskusi yang menurut saya sangat luar biasa ini? Boleh banget. Terima kasih ya, sebuah kehormatan besar bagi kami. Sekali lagi selamat ulang tahun dan izinkan saya berdoa, memimpin doa secara Kristen ya. Mari kita satu dalam doa. Ya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kemurahan-Mu sehingga kami boleh bercakap-cakap di seputar kehidupan kami di tengah bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih untuk Gus Aan Antori yang boleh menghadirkan kami saat ini untuk berdiskusi seputar pengalaman kami belajar di UIN Sunan Kalijaga. Baik kami 15 pendeta GPIB yang belajar di konsentrasi Islam Nusantara, maupun juga dengan Pendeta Henry dalam tugas tanggung jawabnya ketika ia juga aktif menjalin relasi lintas iman di tengah-tengah jemaat, juga dalam kehidupannya bermasyarakat. Kami percaya sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan kami ini merupakan bagian dari hikmat-Mu Tuhan, dan kami mohon biarlah ini juga menjadi penyemangat bagi kami semua yang menyaksikan bahkan seluruh bangsa ini untuk kami sama-sama berjalan, bersinergi untuk melakukan yang terbaik atas nama kemanusiaan dan perjuangan bersama untuk keadilan tengah bangsa ini. Kami juga ternyata rekan-rekan kami Pendeta Budi juga yang studi di UIN Sunan Kalijaga, juga Tuhan sertai beliau. Secara khusus di saat ini kami berdoa bagi Gus Aan. Terima kasih untuk 44 tahun perjalanan siara kehidupannya di dunia ini. Terima kasih karena Tuhan menghadirkannya, menguatkannya, memampukannya untuk berjalan dengan hikmat-Mu Tuhan sampai saat ini. Biarlah hidup dan kehidupannya terus menjadi berkat dalam kehidupannya di tengah keluarga maupun dalam kehidupannya bersama-sama dengan masyarakat dan siapa saja yang Tuhan izinkan hadir di sekitar hati dan hidupnya. Secara khusus, biarlah ia tetap bahagia dan sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah syukur hatinya karena penyertaan Tuhan juga boleh mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi dirinya. Sehingga ketika ia damai dan sejahtera bersama Tuhan, ia juga pun menularkan itu bagi siapa saja. Terima kasih untuk keramahannya, terima kasih untuk perjuangannya, terima kasih untuk keputusan-keputusannya untuk menjadi bagian, menjadi teman. Secara khusus bagi
siapa saja yang seringkali merasa ditinggalkan. Kami percaya makna hidupnya Tuhan perhitungkan dan Tuhan lihat semuanya itu. Kami tahu setiap pergumulannya Tuhan paham, dan biarlah Tuhan jawab apa yang dia doakan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah percakapan kami ini boleh menjadi berkat. Ampuni kami untuk setiap salah dan dosa kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Patricia, Pendeta Alfriani, Pendeta Henry Siasari, dan Pendeta Boy. Sebagai orang Islam, saya sangat senang sekali teman-teman bisa bergaul lebih kuat dengan UIN Yogyakarta, dan pesan untuk sinode, jangan pernah hentikan program seperti ini. Teruslah banjiri UIN di seluruh Indonesia untuk mau menerima. Saya juga men-challenge sinode yang lain, GKI, GKJW, GKJ, GKJTU, GEMIM, GEMIT, jangan jago kandang. Tetap masuk ke institusi-institusi Islam seperti yang dilakukan oleh teman-teman GPIB, dan semoga Indonesia menjadi jauh lebih kuat lagi. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Thank you. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ini